Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin dan muslimat, demikian juga para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah azza wa jalla. Bagi yang berbahagia dan yang mulia ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah azza wa jalla. Kembali kita akan menambah iman kita dengan mengkaji salah satu rangkaian al-imanu billah wal yaumil akhir. Rangkaian al-imanu bil yaumil akhir yaitu al-imanu bil jannati wan nar, beriman terhadap surga atau kepada surga dan neraka. Di antara pembahasan yang berkaitan tentang ahlun nar, penduduk neraka, akan kita ambil ta'amu ahlin nar wa syarabuhum wa libasuhum, makanan penduduk neraka, demikian juga minumannya dan pakaian mereka. Makanan dan minuman penduduk neraka. Makanan penduduk neraka ada namanya ad-dhari', ada juga namanya az-zaqum. Adapun minuman mereka al-hamim wal ghislin wal ghassaq, sebagaimana dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6 sampai 7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Para penduduk neraka tidak punya makanan kecuali yang terbuat dari dhari'. Dhari' ini sifatnya la yusminu, tidak bisa membuat gemuk, wala yughni min ju', dan tidak bisa juga membuat orang kenyang. Ad-dhari', dhari' itu adalah syaukun bi ardil Hijaz yuqalu lahu asy-syabraq, duri. Jadi makanan penduduk neraka itu duri yang ada di negeri Hijaz, dinamakan dengan nama lain syabraq. Maka syabraq ini tumbuhan yang berduri yang menjalar di bumi. Apabila naik ke atas maka namanya dhari'. Kalau ke bawah namanya syabraq. Ini tafsir Ibnu Abbas. Maka dhari' ini duri min adra'it ta'am wa absya'ihi, makanan yang paling buruk dan makanan yang paling jelek. Ini makanan yang dimakan oleh para penduduk neraka, yang makanan ini tidak berguna sama sekali, tidak ada enaknya dan tidak berguna untuk badan. Maka makanan penduduk neraka itu bagian dari bentuk siksa, bukan yang mengenyangkan perut, bukan juga akan menyehatkan badan,
tetapi makanan itu juga sebagai siksa bagi penduduk neraka, waliyadzubillah. Itu dhari. Kemudian az-zaqum, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Dukhan ayat yang ke-43 46, inna syajarataz zaqum, sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, makanannya para pendosa, kal muhli yaghli fil butun, taubahnya seperti air yang mendidih di dalam perut, kaghalil hamim, sebagaimana air mendidih di dalam panci. Ayat suratus Shaffat ayat 62-68 mensifati zakum ini, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum, apakah itu tempat tinggal yang terbaik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin, zakum ini kami jadikan dia sebagai fitnah bagi siapa? Lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, zakum adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka Jahannam. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya buruk untuk dipandang bagaikan kepala-kepala setan. Buahnya buruk untuk dilihat bagaikan kepala-kepala setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun, orang-orang musyrikin makan dari pohon ini, famali'una minha butunum, dan itu yang akan memenuhi perut mereka. Thumma innaha lahum 'alaiha lasyauban min hamim, setelah mereka makan zakum ini mereka kehausan, lalu mereka minum dari air yang sangat panas. Thumma marji'uhum la ilal jahim, kemudian mereka dikembalikan ke dalam neraka jahim, azab yang sangat keras. Ini makanan mereka yang kedua, namanya apa? Zakum, akarnya di dasar jahanam, buahnya seperti kepala setan. Siapa yang memakannya, dia akan kehausan. Kalau sudah kehausan, dia akan minum, dan yang diminum adalah air yang mendidih, dan itu yang membuat perut mereka hancur. Dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sampai ayat yang ke-56, thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun, kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat dari jalan hidayah, mendustakan janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, la'akiluna min syajarin min zakum, kalian akan makan dari pohon zakum, famali'una minhal butun, ya, itu akan memenuhi perut kalian karena laparnya kalian. Setelah penuh, fasyaribuna syurbal him, ya, lalu mereka akan minum dari air yang sangat panas, yang tidak sama sekali membuat mereka puas minum. Hadza nuzuluhum yaumiddin, inilah tempat tinggal mereka kelak pada hari pembalasan. Dari ayat ini para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita, pohon ini pohon yang sangat jelek. Akarnya di qa'rin nar, dasar neraka Jahannam,
cabang-cabangnya menjulang tinggi ke atas, buahnya nampak seperti kepala-kepala setan, yang mana sudah kita dengar namanya kepala setan itu sudah jelek, padahal kita tidak melihatnya, apalagi kita melihatnya. Hanya saja penduduk neraka karena kelaparan, mau tidak mau mereka harus makan. Tidak ada jalan lain kecuali makan. Dan itu akan mengenyangkan, memenuhi perut mereka. Kalau sudah perut mereka, ya, mulai pohon itu yang dimakan itu mendidih di dalam perutnya, bagaikan minyak yang begitu panas di atas api yang begitu panas juga. Dan itu membuat perut mereka sangat kesakitan, atau mereka sangat kesakitan. Kalau sudah sampai seperti itu, maka mereka akan kehausan, ingin minum. Dan yang diberikan oleh Allah air yang sangat panas. Mereka akan minum bagaikan unta yang kehausan. Begitu mereka minum, tidak bisa mengenyangkan mereka, dan tidak bisa juga membuat perut mereka puas. Dan air yang diminum itulah yang akan menghancurkan usus mereka. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minum dari air yang panas, dan itu yang akan menghancurkan lambung mereka. Inilah dia jamuan para penduduk neraka pada hari yang sangat dahsyat itu. Nah, kalau penduduk neraka ini sudah makan makanan yang jelek ini, dhari dan zakum, nah, di sana mereka mulai tersedak, mulai keselak. Mereka tersedak karena buruknya, jeleknya, rusaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-12 sampai 13, Allah menerangkan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan inna ladaina ankalam wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami di akhirat ada ikatan dan rantai yang berat, dan api yang menyala-nyala yang akan membakar mereka. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, dan makanan itu akan menyumbat tenggorokan mereka dan azab yang sangat menyakitkan. Jadi makanan ini membuat leher mereka tersumbat, ya, nyantol di tenggorokan mereka. Maka inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zakum ini, lau anna qatratan minaz zakum qatarat fi darid dunya. Andai kata setetes saja zakum ini menetes di dunia, la afsadat ala ahlil ardi ma'aishahum, niscaya akan menghancurkan kehidupan penduduk bumi. Lantas bagaimana dengan orang yang zakum menjadi makanannya? Setetes saja turun ke bumi ini, hancur kehidupan kita para jemaah. Dahsyatnya zakum. Yang kedua yang menjadi makanan penduduk neraka adalah al-ghisli. Apa? Al-ghisli. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Haqqah pada ayat yang ke-35 sampai 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, falaysa lahul yawma hahuna hamim. Pada hari ini orang-orang kafir itu tidak punya kerabat yang akan mencegah mereka dari azab Allah. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak punya makanan kecuali nanah-nanah penduduk neraka. Jadi mereka makanannya zakum, mereka makanannya ghislin, nanah penduduk neraka. Sebagaimana dalam surat Shad, hadza falyadzuqu hamimun wa ghassaq. Yang demikian ini hendaklah mereka cicipi dan rasakan hamim, air panas,
wa ghassa, demikian juga nanah penduduk neraka. Hakikatnya ghislin dengan ghassak itu satu makna. Apa itu? Yaitu kulit-kulit penduduk neraka yang sudah meleleh, yang penuh dengan darah, yang penuh dengan nanah. Ini yang namanya ghislin atau ghassak. Sebagian ulama tafsir mengatakan ghislin atau ghassak itu adalah apa? Cairan yang keluar dari kemaluannya wanita-wanita pezina yang sangat bau dan busuk. Demikian juga daging-dagingnya orang-orang kafir dan kulitnya orang-orang kafir. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan usaratu ahlin nar, itulah di air panggangannya penduduk neraka. La ilaha illallah. Maka ghislin ini adalah makanan, namun datangnya dari berbagai macam jenis. Dia datang dari air panggangan penduduk neraka, dia datang dari darah penduduk neraka, dia datang dari nanah penduduk neraka. Semuanya itu dikatakan ghislin. La ilaha illallah. Ini makanannya penduduk neraka. Zakum, ghislin. Wa amma syarabuhum fahuwal hamim. Adapun minuman mereka adalah hamim. Maka disebutkan di dalam surat Muhammad ayat 15, wasuqu ma'an hamima. Mereka diberikan air yang panas, faqatta'ahum, yang menghancurkan lambung-lambung mereka. Jadi isin dalamnya lebur ketika masuk air yang panas itu. Ya, kemudian ayat yang kedua surat Al-Kahfi ayat 29, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa. Allah sebutkan di dalam suratul Kahfi ini pada ayat yang ke-29, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in. Jika orang kafir itu minta pertolongan di neraka, minta air karena kehausan, lalu mereka diberikan air seperti az-zait al-akir. Taubahnya seperti minyak goreng yang hitam pekat, yang sangat panas, yang membakar muka. Inilah buruknya pemandangan minuman, yang minuman ini tidak bisa memuaskan orang yang kehausan, justru akan terus meminta tambahan. Dalam surat Ibrahim ayat 16-17, wa yusqa mim ma'in sadid, mereka akan dikasih minum dari air nanah. Yatajarra'uhu, dia minum, wala yakadu yusighuh, dan hampir tidak bisa masuk, saking buruknya minuman ini. Dalam surat Shad ayat 57, hadza falyadzuquhu hamimum wa ghassaq, mereka rasakan air panas dan ghassaq. Jadi ya, makanan itu ada ghislin, makanan itu ada zakum, ya, dan minumannya ya ada dhari, ada zakum, kemudian minumannya ada 4. Pertama, air panas, dan panasnya berada dalam puncak panas. Maka Allah menyebutkan tusqa min ainin aniyah, mereka dikasih minum dari mata air yang berada dalam puncak panasnya. Yang kedua, ghassaq. Maka ghassaq ini kadang disebut dia itu makanan, kadang juga dia disebut minuman. Yang ketiga, as-sadid, nanah. Nanah ini terbuat dari mana? Yang meleleh dari daging dan kulit orang kafir. Ini unsur nanah yang akan diminum oleh penduduk neraka. Ya, terbuat dari mana? Daging dan kulit orang kafir di neraka.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Inna 'alallahi 'ahdan liman syaribal muskirat la yusqiyahu tinatal khabal." Allah punya janji, siapa yang minum minuman yang memabukkan, Allah kasih dia minum dari tinatul khabal. Ya Rasulullah, apa tinatul khabal? Araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Keringat penduduk neraka atau usarah, air panggangan penduduk neraka. Yang keempat, minuman mereka al-muhul. Apa itu muhul? Ka'kariz zait. Itulah dia ya, kotorannya minyak. Tain minyak. Minyak goreng yang hitam itu. Fa idza qarraba wajhahu, kalau wajahnya begitu mendekat akan minum, saqatat farrat wajhi fihi, maka langsung daging-daging mukanya itu berjatuhan di dekat minuman itu. Ini ngember ini. Ini semuanya apa? Embas. Semuanya jatuh ketika dimulai mendekatkan wajahnya di tempat akan minum dari al-muhul itu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Maka Ibnu Abbas mengatakan al-muhul ghalidhu kadar zait, yaitu apa? Kotoran minyak yang sudah tebal yang ada di dasar wajan tersebut. Ini dia minumannya penduduk neraka. Nasallallahu alaihi afiyah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan Pak Mahmud, ada pertanyaan? Dari masalah makanan penduduk neraka itu. Dari ngene lo si ane kaitan di dalam neraka no. Jadi lawang kepira no. Engko atama menyaluk sik sayang iki. La ilaha illallah. Dia tak lawang ni ndak benda. Dia tama. Dia Pak Mahmud tidak mengentuan lawang lain doh. Berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Na'udzubillah minan nar. Jelas Pak Mahmud? La ilaha illallah. Bahaya-bahaya dah Pak Mahmud. Lawang nomor pira dia tertawa ni ndak habis. Ya na'udzubillah. Wallahu taala ala wa alam. Abu Har. Bahkan bayang-bayangan neraka iki. Engkau aja nah. Jadi mengkenani ngatrang-nang itu kan buat orang pengatar neraka iki. Ini tertawa nah lawan bekah. Na'udzubillah. Yang jelas inilah gambaran disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya. Tidak bisa kita bayangkan, hayalkan sudah. Jelas Abu Har? Maka disuruh kita berlindung. Wallahu taala ala wa alam. Pokoknya ndak membayangkan noh. Ya, pian. No, berlaku kia ngana. Timan dina berlaku mula nagin nyade na doang. Lo Allah taala ala wal Abu Wahyu. Tapi kenapa manusia tidak mengambil pelajaran dari neraka? Kenapa? Inilah dia sebabnya, karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu neraka itu. Dan itu yang membuat banyak orang tidak beriman, karena mereka tidak tahu akan dahsyatnya ya hari kiamat, dari peristiwanya mulai dari kubur, apalagi ilan nar, sampai masuk ke neraka waliyadzubillah. Allah taala ala wa alam. Bagus. Makanan dan minuman penduduk neraka ini apakah sifatnya umum? Semua yang masuk neraka itu makannya seperti itu. Apakah ada pembedanya antara perbuatan maksiat yang besar sama yang ringan? Allahu a'lam. Yang jelas masuk neraka ini yang menanti. Baik. Power, ada power?
Kosong mana. Encik ada soalan Cik? Ini Ustaz, dosa-dosa apa yang membuat orang itu makan buah jagung? Yang penting masuk neraka Encik. Entah dosa apa Allahu a'lam. Yang jelas masuk neraka ini makanan penduduk neraka. Jelas Encik? Baik. Guripul. Kosong. Apa? Orang-orang bertauhid jadi tetap dia maksiat. Nangka lantaran maksiat itu masuk neraka. Jadi pada kemakanannya dengan dia bertauhid beriman. Pokoknya taman neraka aja bandah apa? Pada makanan. Dia tahu pada pendekna. Yang jelas neraka itu siksa. Semuanya siksa. Tadi kita sebut neraka itu siksa, makanan itu siksa, minuman itu siksa. Ranjangnya siksa, bajunya siksa. Jelas? Alhamdulillah. Wapal? Kita benar biar telah Pak Ustaz. Kita takutin di sini. Oh, takutin bisa neraka. Sekendak takutin isi sela. Jangan. Iya ini memang disuruh kita. Allah menyebutkan kepada kita, ittaqun nar, takutlah kalian akan neraka. Allah taala ala wa alam. Gobang. Kita langsung berkata nol lagi dua lengkap telu melena terus. Tadi di rakaat pertama sempat kita dengar ayat sakratul maut, Ustaz. Masalah sakratul maut ini Ustaz, kita lihat saudara kita dia aktif, pintar, rajin gitu Ustaz. Kalau dia sakratul maut perlu juga kita Tahsin? talqin dia. Oh ya, siapapun tetap ditalqin. Allah taala ala wa alam. Yang kedua Ustaz, masalah penduduk neraka tadi itu kan kita mau diberi minum. Sekarang dia enggak gua ketahui dia takut tahu Bau. berarti dia sudah gugur khusus tadi. Oh, bau. Tamat terus jemaah Anda. Ini boleh tiantar putih hitam kan ngempuk terus la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kita berbicara akhirat bukan bicara dunia. Karena tertokol-tokol kalau bawa bagi. Siksa, semuanya siksa. Pokoknya nggak ada istirahat di dalam neraka itu. Maka pantas Nabi mengatakan, andai kata kalian tahu apa yang aku ketahui, saya kali lebih banyak menangis daripada tertawa. Wallahu taala ala wa ala. Pauci. Fiik barakallah. Gambaran-gambaran tentang makanan surga maupun neraka ini disebutkan dengan bisa kita gambarkan Ustaz. Artinya kalau dia bilang air, kita tahu air. Nah kalau zakum ini apa ini Ustaz? Apakah ada di dunia gitu? Tidak ada di dunia. Bentuknya gitu? Tidak ada disebutkan. Hanya disebutkan tadi dia tumbuh di dalam neraka, akarnya di bawah neraka, yang mana kemudian daunnya menjulang tinggi, rantingnya, dan buahnya seperti kepala setan. Saking buruknya. Dia buat naga itu Ustaz. Tidak ada yang tahu sudah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aneh sopok julami. Wa fiik barakallahu. Enggak nangis mi Semangat terus. Dengan si beriman lain barang neraka dengan si Islam. Ya beda nerakanya. Tapi yang namanya neraka. Tidak ada namanya enak itu. Jelas mi? Allah taala ala wala. MC. Jadi kalau kita perhatikan kejahatan ramai sekarang Ustaz, bisa kita katakan dia sepadan sudah dengan yang disebutkan ini, dan dia tobat buat teman neraka ini mau Ustaz. Makasih mati berarti karena kaum muslimin Palestina sudah berjalan. Kalau orang kafir sudah kita tidak bisa bayangkan sudah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan orang beriman saja membunuh saudaranya beriman, ya mereka akan kekal di neraka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Orang bunuh diri saja dengan besi, dia akan disiksa oleh Allah dengan besi yang digunakan membunuh dirinya. Mantap Pak Guru Abduluddin. Ustaz, pohon jagung. Apa? Pohon jagung. Pohon jagung. Zakum. Jagung yang Apa? berada di Pohon apa? Pohon apa? Pohon apa? jagung. Jagung. Zakum. Jagung Nah, yang berada di dasar laut. Di dasar neraka. Yang berada di dasar neraka. Jadi makanan-makanan orang yang durhaka terhadap Allah, nah. mengenal Allah, Nah. azab Allah segala macam maka. Jadi Ustaz, misalnya lamun bertaubat seketika itu hurufnya kata no, kalau dia tobat bukan penduduk neraka namanya. Ya kalau dia tobat tidak menjadi penduduk neraka dia. Ini kita berbicara makanan penduduk neraka. Jadi begitu dia makan terus khususnya hancur lebur itu dibentuk lagi dia itu. Ya jelas, supaya benar-benar merasakan azab itu. Jadi dibuat oleh Allah Azza wa Jalla badannya itu ya hancur kembali sampai tidak ada ujungnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Umaydi ngombe. Au. Ngombe angkat. Jadi dengan ini kena tahu pagi sholat, pagi mencekap, pagi yang apa? Aku saya kau salahkan, mana dengan tahu. Jadi menara kita kena ada semua yang boleh. Menara kita kena ada Ini aneh ini para jamaah. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Loh kan dengan dia dengan mahar itu sudah halal segala-galanya sudah. Maka kalau sampai perempuan itu tidak mau memberikan suaminya tidur, maka malaikat melaknatnya kalau malam hari sampai subuh. Dan kalau dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mantan neraka yang berburu nasadir semama. Jelas Medi? Allah ta'ala wa arah-arah doang nih peristiwa ini. Ada pagoh. La ilaha illallah. Ini penduduk neraka yang kekal di neraka atau yang tidak kekal itu sama itu makanannya. Allahu a'lam, yang jelas itu makanan penduduk neraka. Kalau kita melihat riwayat, kalau itu bukan penduduk neraka dari kalangan orang beriman bertauhid, begitu masuk neraka dibuat mati oleh Allah. Nanti kalau sudah mau keluar baru dihidupkan kembali. Nasallallahu salamul afiyah. Encik, habis encik ya? Ada di satu nih Ustaz. Apa encik? Surat Taubat ayat 2 La ilallah. mengatakan berjalanlah kaum musyrikin di muka bumi ini selama 4 bulan. Itu maksudnya apa itu? Fasiru fil ardi arba'ata ashhurin. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah At-Taubah pada ayat yang kedua.
bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Ayat ini satu-satunya ayat atau afwan surat ini satu-satunya surat tidak diawali dengan bas, karena para ulama tafsir mengatakan bersambung dengan surat sebelumnya. Nah, ayat pertama menjelaskan Allah berlepas diri, Rasulnya berlepas diri dari janji-janji orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Lalu Allah perintahkan orang-orang musyrikin berjalan 4 bulan. Ya, selama 4 bulan itu mereka diberikan jaminan keamanan dari kaum mukminin. Nah, ini adalah musyrikin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak izinkan lagi orang-orang musyrikin itu untuk berkeliaran di kota Makkah. Setelah itu Allah haramkan, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala al-maghrib wal isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.